Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan dan syukur kepada Tuhan kita bisa bertemu lagi di dalam acara renungan harian gereja kita. Mari saudara sekalian kita berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk pimpinan-Mu, pemeliharaanmu sehingga kami dapat bertemu lagi dengan saudara-saudara kami seiman dalam Kristus dalam acara renungan harian gereja kami. Kami mohon Engkau pimpin kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan di dalam keadaan pandemi virus corona ini yang belum berlalu. Kita masih dipelihara oleh Tuhan sehingga kita pada hari ini bisa bertemu lagi di dalam renungan harian kita. Nah, saudara sekalian, pernah ada satu kali satu orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, hukum apa yang paling penting, paling besar? Lalu jawab Tuhan Yesus, demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara sekalian, di sini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa hidup kita di dalam dunia ini, apa yang Tuhan tuntut dari kita ada dua hal, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Pada hari ini saya mengajak kita merenungkan tentang mengasihi sesama kita manusia. Ada ayat-ayat Alkitab yang memberitahukan kepada kita seharusnya bagaimana kita hidup saling mengasihi, hidup dalam menyatakan kasih kita kepada sesama manusia, yaitu di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 13-20, kemudian pasal 4 ayat 20. Saya bacakan untuk saudara sekalian. 1 Yohanes pasal 3 ayat 13-20, kemudian pasal 4 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Kemudian pasal 4 ayat 20 demikian.
Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dikasihinya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, saudara sekalian, dari ayat-ayat yang kita baca ini, saya mengajak kita melihat beberapa hal tentang mengasihi saudara. Yang pertama, bahwa kita mengasihi Allah adalah dibuktikan dari kita mengasihi sesama saudara. Itu di pasal 4 ayat 20. Kalau kita tidak dapat mengasihi saudara kita yang dapat dilihat, maka mustahil kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan itu. Jadi, kalau seseorang mengatakan dia mengasihi Allah, maka bagaimana buktikan dia mengasihi Allah? Allah di sorga tidak berwujud. Bagaimana kita dapat menyatakan kasih kita kepada Allah? Ayat Alkitab yang tadi kita baca beritahukan bahwa kalau kita mengasihi Allah, kita harus buktikan dengan mengasihi saudara. Orang yang tidak dapat mengasihi saudara yang kelihatan, tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tak kelihatan. Jadi, yang pertama, kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, kita harus wujudkan, buktikan kasih Allah kita itu di dalam mengasihi sesama saudara. Yang kedua, dari ayat yang kita baca tadi beritahukan bahwa kalau kita mengasihi orang lain, harus kita berinisiatif dulu mengasihi orang lain. Jadi kita tidak boleh menunggu orang lain mengasihi kita, lalu baru kita mengasihi orang lain. Di dalam ayat yang kita baca tadi, di dalam ayat 13 dikatakan, janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Saudara-saudaraku, jangan terkejut kalau dunia ini membenci kamu. Nah, saudara sekalian, jadi ayat-ayat ini beritahukan kepada kita bahwa dunia ini membenci kita. Jadi kita tidak dapat mengharapkan kasih dari orang lain. Sesudah itu baru kita mengasihi orang lain. Tidak mungkin. Kita harus punya inisiatif. Lebih dahulu kita mengasihi. Terserah orang mengasihi kita atau tidak. Yang kedua harus kita ingat. Kalau kita mengasihi orang lain, belum tentu orang itu mengerti dan menerima kasih kita. Kadang-kadang kita berbuat baik kepada orang lain, mengasihi orang lain, tetapi malahan kita dibalas dengan kebencian. Oleh sebab itu kita jangan patah semangat. Sekalipun kasih kita ditolak atau disalahpahami, kita tetap mau mengasihi orang lain. Jadi saudara sekalian, janganlah kita menunggu orang mengasihi kita, baru kita mengasihi orang lain. Dan juga janganlah karena kasih kita tidak diterima atau ditolak, maka kita jadi patah semangat, tidak mau mengasihi orang lain. Tidak, kita tetap mengasihi orang lain, sekalipun ada orang yang salah paham kepada kita. Yang ketiga, kita dapat mengasihi sesama saudara kita bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kita sudah mengalami hidup baru di dalam Yesus Kristus. Di dalam ayat 14 dan 19 mengatakan, kita sudah pindah dari maut kepada kehidupan. Dan yang kedua kita dikatakan, kita ini berasal dari kebenaran. Kita sudah ada kebenaran di dalam dirinya. Dengan kata lain, bahwa kita ini sudah mengalami hidup baru di dalam Kristus. Saudara sekalian, itulah yang membuat kita dapat mengasihi orang lain. Kita harus sadar bahwa kita ini manusia pada umumnya, pada dasarnya adalah egois, hanya mementingkan diri kita sendiri.
Bagaimana kita manusia yang egois ini dapat mengasihi orang lain? Tidak mungkin. Oleh sebab itu, hanya apabila kalau kita sudah mengalami hidup baru di dalam Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, jikalau seseorang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Roh Tuhan ada di dalam hatinya, memberi dia hidup Allah di dalam dirinya, maka memungkinkan orang itu dapat mengasihi sesama saudara. Oleh sebab itu, saudara sekalian, syarat untuk kita dapat mengasihi orang lain bukan dengan usaha kita, dengan kemampuan kita, atau memaksa diri kita mengasihi orang lain. Tidak, tetapi karena kita sudah mempunyai hidup Kristus di dalam dirinya. Kalau kita sudah mengalami hidup baru dalam Kristus, maka dengan sendirinya, dengan otomatisnya, kita akan mengasihi orang lain. Nah, saudara sekalian, dengan demikian, apakah kita ini sudah mempunyai hidup baru di dalam Kristus, atau apakah kita sudah mempunyai hidup Tuhan di dalam diri kita? Dapat dibuktikan apakah kita ada kasih kepada orang lain. Kalau kita tidak ada kasih kepada orang lain, maka berarti kita belum mempunyai hidup baru di dalam diri kita. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, di ayat-ayat ini beritahukan kepada kita bahwa benci kepada seseorang itu dosanya adalah sama dengan membunuh orang. Dengan kata lain, di mata Tuhan, benci seseorang, dosanya itu sama dengan membunuh orang. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 yang telah kita baca, saya ulangi ayat ini. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, saudara sekalian, di sini beritahukan kepada kita bahwa kalau benci orang, itu dosanya sama dengan membunuh orang. Kita tahu membunuh orang itu dosanya sangat-sangat besar. Saya percaya saudara tidak membunuh orang. Ya, tetapi apakah kita ada benci orang? Saudara sekalian, mungkin sekali kita memang jarang-jaranglah benci seseorang barangkali lah ya. Tetapi apakah kita ada tidak suka kepada seseorang? Mungkin kita tidak benci dia, tetapi kita tidak suka kepada seseorang. Mungkin karena tingkah lakunya, gayanya, bahasanya, dan sebagainya, sehingga membuat kita tidak suka kepada orang lain. Tetapi saudara sekalian, kalau kita tidak suka kepada seseorang, maka akan gampang membuat kita benci kepada orang lain. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mari kita belajar kepada Tuhan kita Yesus. Kita mau menerima orang lain, mau memaafkan orang lain. Jangan ada kebencian di dalam diri kita. Satu contoh yang paling konkret adalah Tuhan kita Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus itu tidak ada dosa, suci, dan penuh pengasihan, menolong orang, menyembuhkan orang, banyak orang yang sakit, dan sebagainya, dan sebagainya. Hidupnya penuh dengan pengasihan. Tetapi apa yang orang lakukan terhadap dia? Dia diri, lalu dihukum mati di kayu salib. Tetapi saudara sekalian, di atas kayu salib, Tuhan Yesus mengucapkan 7 kalimat. Dan kalimat yang pertama yang dia ucapkan di atas kayu salib, yaitu, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di sini kita melihat Tuhan Yesus
mengampuni musuh-musuhnya yang menyalibkan dia. Bahkan dia mencari alasan mohon kepada Bapaknya di sorga untuk mengampuni musuh-musuhnya. Dan dia mencari satu alasan dengan alasan bahwa mereka melakukan kejahatan kepada dia karena mereka tidak tahu. Nah, saudara sekalian, di sinilah kita melihat Tuhan Yesus kita menjadi teladan kepada kita. Dan ingat saudara sekalian, mungkin sekali lagi saya katakan kita tidak membunuh orang, tetapi apakah kita ada benci orang? Di dalam ayat Alkitab yang kita baca tadi mengatakan, benci orang itu dosanya sama dengan membunuh orang. Nah, saudara sekalian, kemudian pelajaran yang kelima, yaitu kita mau mengasihi orang lain karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Saudara sekalian, di dalam ayat 16 berkata demikian, ya, 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi di ayat ini beritahukan bahwa Tuhan Yesus, Allah kita, telah mengasihi kita lebih dahulu. Bagaimana dia mengasihi kita? Mati di kayu salib, menderita untuk kita di kayu salib. Oleh sebab itu, kita diminta supaya kita belajar seperti Tuhan kita Yesus. Bagaimana dia telah mau menderita untuk kita orang yang berdosa. Maka kita dituntut supaya kita juga harus mengasihi orang lain. Seperti Tuhan kita yang sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Nah, kemudian pelajaran yang keenam adalah kalau kita mengasihi orang lain, tidak boleh hanya mengasihi di lidah mulut, hanya ngomong saja. Tetapi harus dinyatakan di dalam perbuatan yang nyata. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 dan 18. Sekali lagi 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 dan 18 yang sudah kita baca tadi. Saya ulangi lagi pembacaan ini. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, saudara sekalian, di ayat ini mengatakan, kalau mengasihi orang lain, tidak hanya dengan mulut saja, bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi harus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ada bukti, ya. Nah, di saudara sekalian, harus kita ingat, kalau kita mengasihi orang lain atau menolong orang lain, berbuat baik kepada orang lain, sekali lagi, bukan tunggu orang itu berbuat baik kepada kita, baru kita membalas kebaikannya dengan kebaikan. Tidak, kita tetap mau melakukan kebaikan kepada orang lain. Dan yang kedua adalah, bukanlah waktu kita ada kelimpahan, waktu kita mempunyai uang yang lebih, barulah kita mau menolong orang lain. Tetapi di dalam kesulitan-kesulitan pun kita harus belajar bagaimana kita menyatakan kasih kita kepada sesama kita manusia. Mungkin secara materi kita tidak mempunyai harta yang banyak untuk menolong orang-orang yang susah. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita dapat mengunjungi dia, menghibur hatinya, menguatkan dia. Atau kalau dia sakit, kita punya kemampuan untuk membantu dengan harta kita, karena kita sendiri
tidak punya uang yang banyak, tetapi kita bisa membantu dia merawat anak-anaknya, menjaga anak-anaknya, atau kita membantu membereskan rumahnya karena dia terkapar di situ sakit. Kita datang ke rumahnya, bersih-bersih rumahnya. Kita memberi perhatian kepada keluarganya. Nah, cara demikian, itulah kasih kita kepada mereka. Jadi, mengasihi orang lain belum tentu harus dengan harta, tetapi boleh dengan perhatian, bantuan, doa, dan sebagainya. Cara-cara demikian adalah cara kita menyatakan kasih kita kepada sesama manusia. Nah, saudara sekalian, sekali lagi, kalau kita ingin menolong orang atau berbuat baik atau mengasihi orang lain, tidak harus kita sudah punya kemampuan yang besar baru kita lakukan. Tidak, di dalam kesulitan pun kita kalau mau, kita dapat menolong mereka. Saya masih ingat pendeta Dr. Sepentong, dia pernah bersaksi sendiri. Nah, kita tahu bahwa ibunya itu sudah menjadi janda waktu masih muda. Jadi ibunya sudah janda, anaknya banyak. Sepentong ini ada berapa saudara. Jadi mereka itu hidup dalam kekurangan, kesulitan. Nah, saudara sekalian, ibunya ini janda. Bagaimana menghidupi anak-anaknya? Dengan mengambil upah jahit pakaian untuk menghidupi anak-anaknya. Tetapi saudara sekalian, apa yang dia lakukan? Sepentong mengatakan setiap hari mau masak, dia mengambil segenggam beras yang akan dimasak itu disimpan. Jadi setiap kali mau masak, dia mengambil segenggam beras yang akan masak itu. Nah, dalam 1 minggu ya dikumpulkan mungkin paling-paling 1 kilo 1 minggu. Dan dengan beras yang 1 kilo inilah, saudara sekalian, dia pergi mengunjungi orang yang lebih susah dari dia dan memberi beras itu kepada mereka. Dan saudara sekalian, jadi satu contoh yang baik di dalam kesulitan, dalam kemiskinan, dia masih berusaha membantu atau menolong orang lain. Nah, saudara sekalian, saya rasa ini contoh yang baik. Dalam kesulitan-kesulitan, kita tetap bisa menolong orang lain. Jadi saudara sekalian, kita harus tahu, kasih inilah yang membuat kita bisa melakukannya. Kalau tidak ada kasih, penolongan, berbuat amal itu menjadi tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Jadi perbuatan amal kita harus didasarkan karena kasih kepada Allah. Baru kita menyatakan kasih kita kepada sesama manusia. Saudara sekalian, kasih ini sangat penting di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Antara suami dan istri harus ada kasih. Antara anak dengan orang tua harus ada kasih. Antara saudara dengan saudara harus ada kasih. Bayangkan kalau satu rumah tangga mungkin punya rumah gedung, punya mobil mewah, hidup berlimpah-limpah. Tetapi kalau tidak ada kasih, maka rumah itu pasti tidak nyaman bagi mereka yang tinggal di situ. Dibikin juga gereja di antara saudara. Harus ada kasih. Apa gunanya gedung gereja kita itu bagus, indah, segala perlengkapannya itu bagus semuanya. Tetapi kalau tidak ada kasih, maka gereja itu tidak membawa manfaat, tidak membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang mengunjunginya. Apa gunanya jemaahnya banyak, tetapi kalau di antara mereka tidak ada kasih, gontok-gontokan, musuhan. Nah, saudara sekalian, tentu itu tidak baik, tidak menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Nah, saudara sekalian, gedung gereja bagus, fasilitasnya bagus, tetapi kalau nggak ada kasih, saya mengatakan itu seperti museum.
Mungkin saudara di Bangka ini jarang ya ke museum, tapi kalau orang Jakarta atau di tempat lain, mereka pergi ke museum. Museum itu pajangan barang-barang antik, barang-barang yang sudah lama, yang sudah kuno. Tapi harganya sangat tinggi, saudara sekalian. Barang antik di dalam museum itu memang sangat mahal. Tetapi saudara sekalian untuk apa? Untuk dipajangan, hanya dilihat. Tidak bisa digunakan. Nah saudara sekalian, apakah gereja sama seperti museum itu? Barangnya antik, bagus, mahal, tetapi tidak ada kasih di dalamnya. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Kasih itu seperti garam, saudara sekalian. Ibu-ibu pasti tahu ya, masa apapun, barang apapun, walaupun bahannya mahal, tetapi kalau nggak ada garam, pasti tidak nyaman. Makanan itu menjadi tabar. Ya, saudara sekalian, oleh sebab itu kasih itu sangat penting. Tuhan Yesus mengajar kita supaya kita harus ada kasih. Supaya melalui kasih itulah orang akan merasakan betapa nikmatnya di dalam Yesus Kristus. Saya ingin mengajak saudara sekalian membaca satu perintah yang diucapkan oleh Tuhan Yesus menjelang kematiannya. Dia berkata demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan kita harus saling mengasihi. Kalau saya tanya kepada saudara, apa simbol Kristen? Simbol orang yang menjadi pengikut Kristus. Apakah itu salib? Banyak orang mengira salib itu simbol Kristen. Atau pohon Natal. Nah saudara sekalian, apakah kita tahu? Banyak orang yang bukan Kristen pun memakai salib sebagai perhiasan mereka. Banyak mal-mal yang bukan Kristen pun memasang pohon Natal. Tetapi saudara sekalian, Tuhan Yesus yang tadi kita baca ayat itu beritahukan bahwa simbol daripada orang Kristen atau pengikut Yesus adalah kasih. Oleh sebab itu kiranya Tuhan menolong kepada kita di masa pandemi virus corona ini. Banyak saudara kita yang kesulitan dan susah. Nah saudara sekalian, mari kita saling memperhatikan, saling menolong, saling membantu. Jangan kita hanya mau orang lain membantu kita saja, tetapi kita mau membantu orang lain. Kadang-kadang ada orang hanya mau terima, ya, hanya mau orang lain berbuat baik, orang lain mengasihi dia, tapi dia tidak pernah mengasihi orang lain. Nah itu saya rasa tidak fair juga. Tuhan Yesus supaya kita mengatakan kita harus saling mengasihi. Jadi di dalam Yesus kita harus saling mengasihi. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon berilah kami kekuatan di dalam masa pandemi virus corona ini. Kami harus hidup di dalam kesederhanaan, kehati-hatian dan sebagainya. Oleh sebab itu kami mohon Engkau tolong supaya kami boleh hidup di dalam kasih-Mu. Juga kami mau hidup saling mengasihi. Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah untuk mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama manusia. Tolong kami ya Tuhan supaya kami tidak menjadi orang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri. Tapi juga kami mau mengingat orang lain. Kami yakin perbuatan baik kita kepada orang lain, kasih kami kepada orang lain, Tuhan melihat dan Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Kiranya Tuhan menolong saudara dan sekalian. Kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Tuhan beserta dengan kita. Amin.